Baik, hari ini para pembicara kita telah hadir di sini. Ada Kak Aditya, kemudian ada Kak Erika dan juga Kak Raga. Sebagai informasi, teman-teman ini adalah teman-teman yang kemarin membantu untuk proses legal drafting daripada mendraft rancangan undang-undang terkait pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik dan juga rancangan dan juga termasuk di dalamnya ada pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing yang jadi kontroversial. Seperti teman-teman ketahui juga bahwa kemarin bahkan salah satu anggota Balek mengusulkan untuk dihapuskan dengan alasan yang sangat tidak logis gitu. Mungkin saya undang dulu ya para pembicara kita. Halo Kak Adi. Iya, baik ya, sudah hadir bersama kita. Hari ini ada Kak Aditya, Kak Erika juga ya. Halo. Halo, selamat pagi Kak Adi, Kak Adi dan Kak Aditya. Halo Aga. Suara saya kedengaran kan? Belum sempat itu kan apa tadi? Ngecek suara. Kak Erika udah Ya, Erika lagi itu Kak, lagi nyari dulu tempat yang baik. Saya izin sambil menunggu Kak Erika, kita buka ya. Kegiatan hari ini live IG bersama Legal di Indonesia. Baik, saya Adrian Hanes, saya bagian relay Indonesia. Kemudian ada rekan saya Kak Adi dan juga Kak ada juga Kak yang akan bergabung bersama. Jadi teman-teman ketahui bahwa kemarin kita baru saja rancangan undang-undang
melalui RDPU Balik DPR RI, yang kemudian dalam prosesnya salah satu pasal yang sangat urgent dan harusnya ada terkait larangan kucing ternyata dihapuskan oleh satu balik yang bernama Pak Firman, yang mana ini sangat jadi bercerita tentang apa saja sudah dilakukan legal yang sudah sekian lama mendrafting rancangan undang, termasuk naskah dan yang diperlukan, terutama juga teman-teman dari legal juga bisa kan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang ini. Nanti boleh kita masing-masing saling memperkenalkan diri ya. Mungkin bisa dari Kak Aditya dulu ya, silakan. Ya, jadi perkenalkan semuanya, namaku Aditya Prasetyo, aku bagian dari tim legal di MFI bersama Raga dan Erika di sini dan juga Kak Adi yang kemarin menyusun rancangan undang-undang tentang pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik dan di dalamnya juga ada pasal mengenai pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing yang kemarin pasal tersebut ditolak oleh salah satu perwakilan fraksi partai di DPR. Nah, jadi kami di sini sedang memperjuangkan agar pasal tersebut dikembalikan lagi dan juga memperjuangkan agar rancangan undang-undang tersebut juga dapat masuk ke prolegnas. Oke, sekian perkenalan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa ke rekan saya, Raga. Perkenalkan, nama saya Raja Bintang Muhammad, bagian dari legal team DMFI juga bersama dengan Kak Adit ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita di sini akan udah ingin sharing juga dan ada klarifikasi juga terkait RUU yang telah kami submit ke balik DPR kemarin. Kak Adi, ya, kita langsung mulai aja. Kayak Kak Erika belum langsung. bisa. Ya, ada masalah teknikal katanya. Belum. Oke. Baik. Jadi teman-teman ketahui bahwa RDPU karena pada waktu kita undang larangan dan juga salah satu pasal larangan perdagangan anjing dan kucing. Yang sedikit disayang bahwa justru pasal yang menurut kita sangat penting itu ingin dihapuskan atau dihilangkan oleh anggota balik gitu. Dan kemudian untuk teman-teman ketahui setelah kemarin viral dan kita sampai dihubungi sama partai dari anggota tersebut untuk beraudiensi dan sekretarisnya menyampaikan dukungan juga kepada rancangan undang-undang kita. Gitu. Baik, ini saya tambahkan ke Erika dulu ya. Mungkin Kak Erika bisa request ini ya, permintaan bergabung apa gimana?
Sabar ya. Baik, ini kita langsung ya. Saya akan pada statement beliau ya, Pak Firman Subagio, yang statement dia kira-kira begini ya. DPR mendengarkan aspirasi masyarakat seperti NGO yang menyampaikan. Namun tidak serta-merta NGO itu harus kita terima. Kemudian undang-undang seperti ini yang kontroversi kayak gini nggak perlu diatur. Karena NGO itu nggak ada value-nya juga bagi partai politik, juga di elektoral gitu. Dia bahwa saya bukan orang Batak, saya bukan orang yang konsumsi anjing, gitu. Tapi saya tahu persis bahwa ada yang mengkonsumsi dan harus kita lindungi haknya sebagai warga negara. Mungkin teman-teman bisa nyampaikan pendapat teman-teman ya terkait statement dari seorang anggota DPR RI ini gitu, yang terhormat ini, mungkin boleh ya. Ya mungkin Raga dulu mau mulai atau aku? Boleh kalau Raga. Baik, Raga silakan, suaranya nggak kedengaran. Ya itu memang statement-statement yang mungkin personal ya, penyerangannya kepada NGO. Padahal itu NGO itu kita kerjasama ya tadi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan ini bukan hanya NGO itu ya, NGO kesejahteraan hewan aja, tapi ini seperti apa ya, kayak menyerang juga kepada NGO pada umumnya ya, NGO yang juga ikut membantu untuk dalam itu ya, dalam pembentukan RUU juga ya. Maka itu sih, itu statement dari dewan seorang anggota dewan, seorang DPR harusnya lebih bijak ya. Itu sih pendapat dari saya. Gimana itu? Kalau dari aku sih ya, itu tuh statement yang menurutku pribadi sih salah. Karena kan kita aja namanya NGO kan, non-government organization, atau bisa dibilang LSM lah, lembaga swadaya masyarakat. Kita ini tuh bisa dibilang perwakilan suara rakyat yang seharusnya bisa didengarkan oleh DPR sendiri, yang juga dari namanya sendiri Dewan Perwakilan Rakyat kan. Jadi sangat disayangkan kalau seorang anggota DPR bisa bilang kalau suara kita itu tidak berguna bagi mereka. Itu kelihatan banget kalau mereka tuh masih mementingkan keamanan diri sendiri, belum bisa mendengarkan suara rakyatnya sendiri sebagai perwakilan rakyat. Itu pendapat dari aku sih, dan tanggapan aku soal penentangan terhadap pasal pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Baik, berarti saya izin perjelas di sini ya rekan-rekan, bahwa yang waktu itu ditawarkan sama teman-teman adalah
rancangan undang-undang tentang pelarangan tindakan kekerasan terhadap hewan domestik, di mana salah satu pasalnya yang memang jadi pasal yang memang kita garis bawahi, yaitu terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Dan pasal tersebut yang memang tidak disetujui oleh Pak Firman ini ya, salah satu balik, anggota balik kita ya. Mungkin teman-teman juga bisa ceritakan pada saat RDPU, karena saya juga ikut ya pada waktu itu, bahwa ya memang kalau nggak salah waktu itu kita hadir bersama 3 organisasi lain yang sama-sama mengusulkan rancangan undang-undang. Kalau nggak salah dari HAPI membawa tentang undang-undang advokat, kemudian dari Jala PRT ya, pekerja rumah tangga, membawakan tentang RUU pekerja rumah tangga yang memang sudah hampir 12 tahun, dan mereka sampai sejauh ini masih di sebatas RDPU ya kalau nggak salah. Kemudian bersama teman-teman dari Komisi Keselamatan ya, Pekerja Nasional. Jadi di saat itu kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan yang kedua ya, kalau yang kedua terkait rancangan undang-undang pelarangan tindakan kekerasan terhadap hewan domestik. Kalau saya pribadi melihat bahwa pada waktu itu bahkan terkesan ketika kita sampaikan hal ini, mungkin mereka mengernyitkan kening ya, sedikit berpikir apa sih ini gitu. Padahal teman-teman juga sudah menyiapkan naskah akademik ya, naskah akademik yang memang teman-teman sudah siapkan, termasuk polisi brief dan sebagainya, itu sudah disiapkan dan tebalnya kalau nggak salah hampir 100 sekian halaman. Yang sangat disayangkan ketika disampaikan ke publik, malah untuk judulnya aja mereka udah salah gitu. Walaupun yang sangat yang juga kita ini semacam apa ya, blessing of disguise ya. Jadi ketika judul mereka sampaikan salah, kemudian akhirnya jelas dan clear bahwa mereka ternyata nggak menginginkan pasal terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing itu ada di rancangan undang-undang tersebut. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang itu gitu? Ya, duluan mungkin ya Kak Aditya. Hanya kami sangat senang ada kesempatan di sini ya untuk mungkin klarifikasi ya tentang judul itu Kak Aditya. Judul itu, jadi apa yang kami submit ke DPR itu judulnya adalah seharusnya rancangan undang-undang tentang pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik. Nah, yang disampaikan ke publik dan juga yang jadi viral itu ada tentang itu ya,